Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alihalia dari kelompok 2. Saya bersama rekan saya, Amelda Fitrisya, akan mempresentasikan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyah. Pada awal dakwahnya menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW menyebarkan secara sembunyi-sembunyi atau siriyah. Hal ini merupakan strategi dakwah karena pengikut beliau masih sedikit dan belum kuat. Di sisi lain, ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy masih kuat. Status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab masih dikuasai mereka. Banyak pengabdi Ka'bah dan penyembah berhala atau patung-patung yang dianggap suci oleh mereka. Rasulullah melakukan dakwah ini dengan cara personal. Sebab hal itu memiliki keterkaitan batin dan interaksi emosional antara yang mengajak dan yang diajak. Pendekatan ini menggabungkan ikhtiar dan tawakal. Jadi, Rasulullah melakukan dakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Beliau melaksanakan dakwah ini selama 3 tahun. Awalnya Nabi memperkenalkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, dan sahabat beliau. Mereka diajak untuk memeluk agama Islam. Dalam sejarah Islam, mereka disebut as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka ialah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah memeluk agama Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah untuk mengajak masyarakat Arab untuk masuk agama Islam. Melalui dakwah Abu Bakar, beberapa sahabat yang pun masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari siksaan dari kafir Quraisy. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personil, namun beritanya sudah terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Hanya mereka belum mempermasalahkan karena Rasulullah Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka. Sehingga Rasulullah SAW dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah persaudaraan dan ta'awun solidaritas. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi berakhir tatkala turun wahyu yang memerintahkan Rasul untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan untuk menentang kebatilan kaum Quraisy serta menghancurkan berhala mereka.